Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu Sistem Informasi Rumah Sakit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kanti Rahma Oktaviani. Nama saya Fariska Arlinda Putri. Nama saya Fitri Nurkasana. Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS. Sistem Informasi Rumah Sakit adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengelolaan data, penyajian informasi, analisa dan penyimpulan informasi, serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Next. Jenis sistem informasi rumah sakit ada 3. Yang pertama, sistem informasi klinik. Kemudian ada sistem informasi administratif. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Sistem informasi klinik merupakan sistem informasi yang secara langsung untuk membantu pasien dalam hal pelayanan medis. Contohnya, sistem informasi di ICU, sistem informasi pada alat seperti CT scan, USG tertentu. Kemudian sistem informasi administratif merupakan sistem informasi yang membantu pelaksanaan administratif di rumah sakit. Contoh sistem administrasi administratif, sistem informasi billing system, sistem informasi farmasi, dan sistem informasi pengajian. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang membantu manajemen rumah sakit dalam pengambilan keputusan. Contohnya, sistem informasi manajemen pelayanan, sistem informasi keuangan, dan sistem informasi pemasaran. Fungsi sistem informasi rumah sakit. Berikut ini merupakan fungsi dari sistem informasi rumah sakit di bagian-bagian subsistem yang ada dalam sistem rumah sakit, yaitu yang pertama, subsistem layanan kesehatan yang mengelola kegiatan layanan kesehatan, yang kedua, subsistem rekam medis yang mengelola data pasien, yang ketiga, subsistem personalia yang mengelola data maupun aktivitas tenaga medis maupun tenaga administratif rumah sakit, yang keempat, subsistem keuangan yang mengelola data-data dan transaksi keuangan. Yang kelima, subsistem sarana dan prasarana yang mengelola sarana dan prasarana yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Yang keenam, subsistem manajemen rumah sakit yang mengelola aktivitas yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Next. Manfaat sistem informasi rumah sakit. 1. Pengendalian mutu pelayanan medis. 2. Pengendalian mutu dan penilaian produktivitas. 3. Analisa pemanfaatan dan perkiraan kebutuhan. 4. Perencanaan dan evaluasi program. 5. Menyederhanakan pelayanan. 6. Mengembangkan dan memperbaiki sistem yang telah ada sehingga memberikan suatu nilai tambah bagi manajemen. 7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam rangka pengelolaan rumah sakit. Next. Konsep dasar pengembangan sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal, yaitu 1. Adanya permasalahan yang timbul pada sistem lama. 2. Untuk memperoleh peluang. 3. Adanya instruksi. 4. Adapun dampak dari pengembangan SIRS adalah sebagai berikut, yaitu terjadi peningkatan kinerja para pegawai dalam organisasi, adanya peningkatan informasi yang dibutuhkan organisasi, kemudian meningkatnya efisiensi, lalu meningkatnya pengendalian, dan yang terakhir meningkatnya operasional pelayanan. Kriteria dan kebijakan pengembangan sistem informasi rumah sakit.
Adapun kriteria dan kebijakan yang umumnya dipergunakan dalam penyusunan spesifikasi sistem informasi rumah sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi rumah sakit harus dapat berperan sebagai subsistem dari sistem kesehatan nasional dalam memberikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Yang kedua, sistem informasi rumah sakit harus mampu mengaitkan dan mengintegrasikan seluruh arus informasi dalam jajaran rumah sakit dalam suatu sistem yang terpadu. Yang ketiga, sistem informasi rumah sakit dapat menunjang proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan operasional pada berbagai tingkatan. Yang keempat, sistem informasi rumah sakit yang dikembangkan harus dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap usaha-usaha pengembangan sistem informasi rumah sakit yang telah ada maupun yang sedang dikembangkan. Next. Sasaran pengembangan sistem informasi rumah sakit. Atas dasar dari penetapan kriteria dan kebijakan pengembangan sistem informasi rumah sakit tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan sasaran pengembangan sebagai penjabaran pengembangan sistem informasi rumah sakit sebagai berikut. 1. Memiliki aspek pengawasan terpadu, baik yang bersifat pemeriksaan atau pengawasan maupun dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana oleh unit-unit yang ada di lingkungan rumah sakit. 2. Terbentuknya sistem pelaporan yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan tetapi cukup lengkap dan terpadu. 3. Terbentuknya suatu sistem informasi yang dapat memberikan dukungan akan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu melalui dukungan data yang bersifat dinamis. Next. Pengintegrasian sistem informasi rumah sakit. Pengintegrasian sistem rumah sakit merupakan suatu hal yang penting dalam sistem informasi rumah sakit yang baik. Secara manual, integrasi dapat juga dicapai, misalnya dari data satu bagian di bawah ke bagian yang lain, dan oleh petugas administrasi data tersebut digabung dengan data dari sistem lain. Keuntungan utama dari integrasi sistem informasi rumah sakit adalah membaiknya arus informasi di dalam rumah sakit, mengingat bahwa rumah sakit memiliki berbagai unit yang operasionalnya saling tergantung. Atau keuntungan itu merupakan sifatnya yang mendorong manajer untuk mendistribusikannya atau mengkomunikasikan informasi yang dihasilkan oleh departemen atau bagian atau unitnya agar secara rutin mengalir ke sistem lain yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.